terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah menakdirkan kita ketemu kembali di acara kesayangan kita, Mutiara Iman, di Kompas TV, TV swasta nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah badikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, pada kesempatan ini izinkanlah saya membawakan sosial dengan judul keistimewaan bulan Zulhijjah. Bisa juga keutamaan atau fadilah bulan Zulhijjah. Yang pertama, bulan Zulhijjah termasuk salah satu bulan haram atau bulan mulia atau bulan agung dari 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 36, bersamaan dengan diciptakannya bumi dan langit. Apakah ke-4 bulan haram itu? Yaitu Zulhijjah. Insya Allah 1 Zulhijjah itu jatuh pada 1 Juni kalau saya tidak salah. Masuk 1 Zulhijjah. Zulkaidah. Zulkaidah sementara sekarang. Zulkaidah. Muharram, Rajab. Ini 4 bulan haram, bulan agung, bulan mulia. Ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Saya ulangi. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan suci Ramadan adalah bulan super. Ada kata super, super mulia. Di antara 12 bulan Hijriyah yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 36. Muncul pertanyaan, apa keistimewaan atau keutamaan atau fadilah
bulan Zulhijjah. Yang pertama, bulan Zulhijjah termasuk bulan haram atau bulan agung, bulan mulia di antara 4 bulan, yaitu Zulqa'dah, Muharram, dan Rajab. Yang kedua, di bulan Zulhijjah terdapat hari besar Islam yang kedua, yaitu hari raya Idul Adha. Hari raya. Jadi hari besar Islam itu dalam setahun, baik kalender Hijriah maupun kalender Qamariyah atau Masehi, cuma 2, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sehingga panitia pelaksanaan kedua hari raya disebut PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha disebut juga hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Haji. Hari itu terjadinya hanya di bulan Zulhijjah, tidak ada di bulan lainnya, di 11 bulan Hijriah lainnya. Tidak ada di Muharram, tidak ada di Jumadil Awal, tidak ada di Jumadil Akhir, tidak ada di Rabiul Awal, tidak ada di Rabiul Akhir, tidak ada di Muharram, tidak ada di Rajab, Saban, tidak ada. Yang ketiga, kelebihan ketiga bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah terjadi peristiwa bagian dari hukum Islam yang pelaksanaannya tidak terjadi di bulan lain, tidak di bulan Muharram, tidak di bulan Zulqa'dah, tidak di Rajab, tidak di Jumadil Awal, tidak di Rajab Saban, yaitu pelaksanaan ibadah haji yang di dalamnya juga tersirat pelaksanaan umrah. Rata-rata saudara kita muslim dan muslimah yang menunaikan ibadah haji juga di dalamnya dengan sendirinya melaksanakan umrah. Jadi peristiwa pelaksanaan haji dan umrah itu hanya terjadi di bulan Zulhijjah. Makanya disebut juga bulan haji. Berikutnya keutamaan bulan Zulhijjah. Disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan, dianjurkan. 1 sampai 9 Zulhijjah itu puasa. Wabil khusus itu tadi puasa tarwiyah, puasa Arafah. Kalau tidak sempat 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah puasa sunnah dianjurkan. Sudah lumayan kalau bisa puasa tarwiyah 8 Zulhijjah dan puasa Arafah 9 Zulhijjah. Nah, apa pahalanya, ganjarannya, imbalannya dari Allah bagi yang puasa tarwiyah 8 Zulhijjah. Tarwiyah itu artinya hari pikir-pikir. Siapa yang puasa tarwiyah di 8 Zulhijjah, maka diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Hanya puasa 1 hari. Nah, berikutnya keistimewaan bulan Zulhijjah berikutnya, di bulan Zulhijjah terjadi perintah disunahkan puasa Arafah. Terjadi 9 Zulhijjah. Puasa Arafah tidak ada di bulan lain. Tidak ada di Muharram, tidak ada di Saban, tidak ada di Rajab, tidak ada di Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Hanya terjadi di bulan Zulhijjah. Siapa yang puasa di 9 Zulhijjah disebut juga puasa Arafah, puasa keyakinan, hari keyakinan. Karena pada saat itu 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa ini wahyu, perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya karena dia pernah bernasar, maka diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dengan kata lain, siapa yang puasa di hari Arafah 9 Zulhijjah itu digugurkan dosanya selama 2 tahun. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Kita lanjutkan tentang keutamaan bulan Zulhijjah setelah yang satu ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV.
independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial, terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo, investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang begini? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kajian tentang keistimewaan atau keutamaan atau fadilah bulan Zulhijjah. Berikutnya. Karena bulan Zulhijjah termasuk salah satu bulan haram dari 4 bulan haram atau bulan agung atau bulan mulia ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Surah At-Taubah ayat 36 bersama dengan diciptakannya bumi dan langit, maka sangat berkah, sangat penuh terbuka pintu rahmat jika menikahkan anak di bulan Zulhijjah. Karena dia termasuk salah satu dari keempat bulan haram. Tapi bukan berarti bulan-bulan lainnya tidak bagus menikahkan anak. Artinya keberkahan dan pintu rahmat akan mudah diraih jika pernikahan anak kita di bulan-bulan haram. Misalnya di Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhajj. Apalagi keutamaan bulan Zulhijjah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah termasuk hari yang penuh dengan pahala, sekumpulan pahala. Karena di situ bersamaan adanya Idul Kurban, umrah dan haji, puasa tarwiyah, puasa Arafah. Oleh karena itu di 1 sampai 10 Hijjah usahakan banyak-banyak melakukan ibadah-ibadah ritual berupa 1. Banyak bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Wabil khusus di malam hari raya Idul Adha. Perlu saya jelaskan sedikit karena sebagian saudara kita itu kalau ditanya apa perbedaan takbir, tahlil dan tahmid, terkadang mahasiswa saya tidak bisa bedakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir. Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Itu tahlil.
La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tahmid. Itu bedanya. Biasa kita di kampung-kampung ada namanya grup makdate. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai pingsan. Itu tahlil. Lalu di bahasa Bugisnya matahlele. Tahlil itu la ilaha illallah itu tahlil. Usahakan di 1 sampai 10 Zulhijjah banyak bertobat. Boleh sambil rileks melafazkan doa taubatan nasuha. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Itulah pas taubatan nasuha. Rabbi sidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan soleha wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Itu lafaz taubatan nasuha, istighfar nasuha sambil rileks bawa mobil, ibu-ibu sambil buat pisang goreng sambil menyelam minum air, yang penting tidak tenggelam. Itu tadi taubatan nasuha. Berikutnya lagi di 1 sampai 10 Zulhijjah usahakan banyak berzikir. Berzikir itu banyak mengingat Allah. Apa lafaznya zikir yang singkat-singkat saja Pak Ustaz, karena kita ini sibuk di kampus. Kita sekarang disibukkan, dipusingkan oleh aplikasi. Ternyata teknologi digital tidak selalu memudahkan urusan manusia, juga menyusahkan. Terlalu banyak akun-akun yang harus dihafal. Zikir misalnya subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Apa artinya itu Pak Ustaz? Maha suci Allah yang jauh dari aib dan kekurangan. Itu zikir yang singkat. Bisa juga subhanallahi walhamdulillahi Allahu Akbar. Apalagi arti itu Pak Ustaz? Maha suci Allah, segala puji Allah, dan Allah Maha Besar. Itu zikir. Jadi di 1 sampai 10 Zulhijjah selain tadi banyak bertobat, banyak berzikir, banyak berdoa. Antara zikir dan doa beda-beda tipis, betis. Sering masyarakat awam sama saja zikir dan doa. Zikir mengingat Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan sebagian menaati berbagai perintah Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Itu zikir. Lalu kalau berdoa apa bedanya? Berdoa itu meminta sesuatu kepada Allah. Karena Allah menjamin di dalam Al-Quranul Karim, uda'uni astajibalakum, berdoalah dan pasti kukabulkan. Tapi tolong diingat, jangan cuma berdoa, harus padu 3. Ikhtiar, kerja keras, kerja cerdas, lalu berdoa, lalu tawakal. Biar berdoa 24 jam sehari semalam tidak ada kerja, impossible, tidak mungkin ada uang, tidak mungkin ada rezeki. Karena rezeki datang kalau kita kerja keras dan kerja cerdas. Wah, muncul lagi istilah-istilah Pak Ustaz. Apa bedanya kerja keras dengan kerja cerdas? Ada orang hanya bisa kerja keras, banting tulang, peras keringat. Tapi tidak kerja cerdas, hanya mengandalkan fisik. Negara maju, SDM-nya, sumber daya manusianya kerja keras, juga kerja cerdas. Akhirnya hasilnya optimal dan maksimal. Dan selalu berorientasi 2E, efisien dan efektif dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Jangan lupa berdoa. Apa contoh lafaz doa? Bisa doa, misalnya doa meminta anak yang soleh dan soleha, yang paling pendek doanya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin,
Rabbi habli minas sholihin. Rasulullah itu tidak pernah meminta berdoa, ya Allah jadikan anak dan cucu kami jadi gubernur, jadikan anak dan cucu kami jadi bupati, jadikan anak dan cucu kami jadi camat. Tapi Rasulullah hanya berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah jadikan anak dan cucu kami anak yang soleh dan soleha. Ternyata memang Rasulullah tidak pernah kuliah, tidak tahu membaca, menulis, tapi manusia fenomenal, spektakuler, tokoh dunia, nomor 1 dari penilaian tokoh dunia lainnya yang bukan muslim, non muslim. Hebatnya Rasulullah. Kenapa? Hasil survei saya, begitu banyaknya anak-anak kita cerdas secara akademik, wisuda cum laude, IPK 4,0. Tapi minus dari segi adab dalam berperilaku. Minus dalam adab berperilaku. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Kita lanjutkan. Apa maksudnya Pak Ustaz? Cerdas secara akademik tapi miskin dalam adab. Kita dulu di era Orde Lama, Orde Baru. Kita dulu, karena saya termasuk anak-anak sekarang kalau HP ahlinya, karena dia lahir di zaman milenial. Kalau seperti saya dan sebaya saya, istri saya itu termasuk anak-anak kolonial, bukan anak milenial. Wah, tinggi kita punya peradaban. Apa contohnya Pak Ustaz? Kalau tiba-tiba orang tua lagi menjamu suatu tamu, baru kita datang untuk lewat di suatu ruang tamu, cukup dikedipkan matanya orang tua kita. Maksudnya kode, kamu lewat tangga belakang rumah. Karena rumah-rumah di kampung itu, rumah-rumah penduduk, rumah panggung, itu dua tangganya. Tangga di depan dan tangga di belakang. Cuma kedipan mata, isyarat. Sudah mengerti kita, ada tamu. Jangan lewat di situ, lewat tangga belakang, pintu belakang. Budaya tabe, kita dulu sangat tinggi Pak. Tabe, kalau bahasa Inggrisnya excuse me, permisi. Sekarang apa yang terjadi Pak? Wisuda cum laude,
IPK 4,0, indeks prestasi udah 4,0. Tapi minus dari adab. Padahal puncak dari segala ilmu adalah adab. Tahu sopan santun. Dan ini yang dimiliki masyarakat Jepang, sopan santunnya tinggi, saya heran. Negara yang tidak berpancasila, minoritas muslim. Tapi ajaran Quran diajarkan kita menyala WC kiri belok kanan. Menerobos lampu merah, terus parkir sembarangan tempat, kacau. Membakar sampah, padahal banyak sekali di Makassar ini dokter lingkungan hidup. Jadi menurut saya pendidikan lingkungan hidup, pendidikan nilai kurang berhasil. Pendidikan nilai kurang berhasil. Kita lihat ini baru awal musim kemarau yang masih basah, masih ada hujan, sudah kebakaran di Jalan Ditono kalau tidak salah tuh Pambambain. Apalagi yang perlu dilakukan di 1 sampai 10 Zulhijjah sebagai keutamaan beribadah. Di 1 sampai 10 Zulhijjah selain tadi berzikir, berdoa, lapaskan takbir, usahakan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi di malam Jumat dan hari Jumat, karena bersalawat di malam Jumat dan hari Jumat termasuk amalan istimewa. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, kata Rasulullah, maka akan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Siapa yang selalu bersalawat kepada aku, kata Rasulullah, maka dekat tempat duduknya denganku di hari akhirat. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan mudahkan rezekinya, jodohnya, studinya, kalau dia mahasiswa pelajar, dan urusan dunia lainnya. Apa susahnya itu bersalawat? Ada salawat pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Salawat badar yang panjang-panjang dikit. Salatullah, salamullah, ala taha, rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Tawas sambil ibu-ibu buat pisang goreng, buat nasi goreng. Tawassalna bi bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidillah wa bi ahlil badri ya Allah. Sambil setir mobil berselawat, Pak. Apalagi yang perlu dilakukan di 1 sampai 10 Zulhijjah? Banyak bersedekah. Karena dengan bersedekah Allah akan menambahkan rezeki kita. Dengan bersedekah Allah sebagai sedekah bisa sebagai berfungsi penolak bala. Dengan bersedekah Allah memanjangkan umur kita. Dan dengan bersedekah mudah rezeki kita. Coba lihat orang-orang yang rajin bersedekah, Pak. Itu bukan habis. Tidak ada sejarah orang rajin bersedekah bangkrut. Tapi Allah semakin menambahkan rezekinya. Apalagi yang perlu dilakukan Pak Ustaz 1 sampai 10 Zulhijjah selain tadi puasa tarwiyah, puasa Arafah, selain berzikir, bertobat, berdoa, bersalawat, bersedekah, banyak-banyak melakukan salat sunnah. Salat sunnah tahajud, qiyamul lail, salat sunnah duha untuk memudahkan rezeki, salat sunnah Isra. Ini bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu menunaikan haji dan umrah, ada jalan yang dikasih Allah yang kalau salat 2 rakaat salat Isra itu pahalanya sama dengan 1 kali haji, 1 kali umrah. Salat sunnah apa itu Pak Ustaz? Salat sunnah Isra. Memang gampang-gampang susah pelaksanaannya. Setelah salat berjamaah subuh di masjid, duduk baca Quran, duduk berzikir, duduk berdoa, tidak meninggalkan masjid. Kalau perlu tidak meninggalkan tempat duduk, tunggu jam 6 lewat 5 menit. Berdiri tegak, niat usalli sunnata Isra rakaataini ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pahalanya sama dengan 1 kali haji, 1 kali umrah. Subhanallah. Teman-teman kita yang berada di bawah garis kemiskinan, lakukan salat Isra. Hebatnya itu ajaran Islam. Ada ibadah-ibadah pengganti yang spesial diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti salat Isra.
Bagi saudara-saudara kita yang rezekinya agak tersendat, susah, rajin sholat duha. Karena memang sholat duha peruntukan utamanya adalah untuk mempermudah datangnya rezeki, mempermudah urusan. Coba terapkan, amalkan. Sebelum ke kantor, sebelum bekerja, sebelum ke sawah, sebelum ke pabrik, sebelum ke terjun ke masing-masing lapangan kerja sesuai dengan profesi, salat duha 2 rakaat. Cermati ini artinya itu wadduha walaili isa saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ailam fa'agna wa ammal yatima fala takhar wa ammas syaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu saya input, sekadar saran, masukan kepada para pemirsa. Jika ingin sukses dunia dan akhirat, Rasulullah berkata berpegang kepada 2 perkara, Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Quran usahakan tahu, paham artinya, lalu amalkan. Insya Allah sukses dunia akhirat. Karena ajaran Quran luar biasa. Batu tadi surat Ad-Duha luar biasa, Pak. Sebagai kesimpulan dari tausiah tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah sebagai bulan haram memiliki atau syarat dengan ibadah. Oleh karena itu khususnya 1 sampai 10 Dzulhijjah usahakan genjot diri untuk beribadah. Khususnya yang berkaitan dengan puasa tarwiyah, puasa Arafah, bagi yang mampu laksanakan ibadah haji dan umrah, bagi yang mampu laksanakan ibadah kurban, lalu perbanyak zikir, berdoa, taubat, berselawat, bersedekah, dan beramal soleh. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.